Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan. Kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua kayaknya, Bu. Masuk semua ya. Oke, minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai, ada yang tahu? Atom Dalton. Iya Atom benar. Thomson. Iya benar. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai atom Dalton dan atom Thomson. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu atom Dalton dan apa itu atom Thomson? Saya, Bu. Ya, silakan. Atom Dalton itu kayak bola pejal, Bu. Iya benar. Kalau atom Dalton itu bulat seperti bola pejal. Terus yang kedua, atom Thomson, ada yang bisa menjelaskan kembali? Seperti roti kismis, Bu. Ya benar ya. Jadi teori yang kedua itu teori atom Thomson. Menurutnya atom itu bulat seperti roti kismis. Kismisnya diibaratkan seperti apa? Elektron. Ya benar. Kalau atomnya seperti roti ya, rotinya seperti atom. Jadi kalau kalian mau membayangkan teori atom Thomson itu seperti apa, kalian bayangkan seperti roti kismis. Jadi elektron itu tersebar dalam atom seperti kismis yang tersebar dalam roti kismis. Atau yang dekat sekali dengan kita itu buah semangka. Buah semangka itu bijinya itu seperti elektron ya, tersebar di dalam buah semangka, dan buah semangkanya itu adalah atom. Nah, jadi atom itu bermuatan Positif. netral ya, benar. Jadi atom itu bermuatan netral. Nah, kalau bermuatan netral, kalau ada negatif pasti ada Positif. Pasti ada positif. Nah, di sini dari teori atom Thomson itu ada yang tahu di mana letak positifnya? Enggak tahu, Bu. Ya, karena di sini hanya dijelaskan kalau elektron itu tersebar dalam atom. Jadi yang tahu letak atau posisinya itu hanyalah elektron, dan positif menurut Thomson itu adalah atomnya. Jadi di sini belum tahu di mana sih letak asli si positifnya ini. Nah, maka kalau tidak tahu, maka kita harus Mencari tahu, Bu. ya benar, kita harus mencari tahu. Nah, seorang murid Thomson yang juga seorang ilmuwan ini mencari tahu ya, berangkat dari ketidaksempurnaan teori atom Thomson, maka ia mencari tahu di mana sih letak si positifnya. Maka si muridnya Thomson yang seorang ilmuwan ini tadi melakukan suatu percobaan. Dia menggunakan emas karena emas itu merupakan unsur. Nah, kalau unsur berarti ada di dalamnya Ada atom. iya benar. Jadi dia menggunakan emas. Nah, emas itu ditempahnya setipis mungkin, setipis kertas. Jadi emas itu udah digepeng-gepengkannya setipis kertas ya, seperti ini. Nah, di depannya itu diletakkannya suatu sinar radioaktif, yakni sinar alfa. Jadi dari sinar alfa ini akan ditembakkannya ke lempengan emas ini tadi. Nah, sekarang ada yang tahu sinar alfa ini bermuatan apa? Positif ya, sinar alfa ini bermuatan positif. Jadi sinar alfa ini akan ditembakkannya ke lempengan emas ini tadi. Nah, sebelum ditembakkannya, maka di sekitarannya ini diletakkannya suatu layar deteksi. Kalau layar deteksi fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi, Bu. Ya benar. Jadi kalau layar deteksi fungsinya untuk mendeteksi. Jadi nanti dia akan menembakkan seperti ini misalnya ya. Ini misalnya itunya sinar alfa akan ditembakkan ke lempengan emas. Misalnya ini lempengan emasnya ya. Jadi seperti ini posisinya, lurus. Nah, untuk mengetahui apakah sinar yang ditembakkannya ini tadi bisa menembus si emas ini tadi, maka di pinggirnya itu dikasihnya ini layar deteksi ya. Jadi ditembakkannya lah sinar ini seperti ini. Tembakannya. Nah, dia tidak tahu ya apakah cahayanya ini akan menembus atau tidak. Nah, dilihatnya lah setelah dia ditembakkan sinar alfa ini, dilihatnya lah di layar deteksi ini tadi.
setelah dilihatnya, maka di pinggiran ini, di sini ada banyak sekali berkas-berkas cahaya. Seperti misalnya kita main panah. Ada yang sudah pernah main panah? Udah. Nah, kalau kita main panah, anak panahnya kita tembakkan ke papan panah ya. Nah, kalau kita nembakkan anak panah ke papan panah, itu panahnya akan menancap. Seperti ini misalnya. Kalau kita cabut, maka di papan panahnya ada bekas. Ada bekas tancapan anak panahnya. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh berarti si anak panah ini tadi menancap di sini ya. Jadi seperti ini juga. Nah, tembakan cahayanya ini tadi ada berkas-berkas cahaya di sini. Otomatis kita bisa tahu kalau cahaya ini tadi ke arah sini ya. Nah, banyak sekali di sini. Ada sekitar 98%. Namun setelah dilihatnya lagi, tidak hanya ada di sini, namun juga ada di sebelah sini, ada di sini, dan di sini. Tapi dikit sekali ya. Kalau kita gambarkan, berarti cahayanya itu ada diteruskan semua, hampir semuanya diteruskan. Namun ada juga yang membelok, dan ada juga yang tidak menembus atau dipantulkan. Nah, jadi ini maksudnya seperti apa? Kenapa ada yang bisa menembus dan ada juga yang bisa membelok dan ada yang tidak menembus. Jadi seperti ini ya, kita atur dulu. Nah, setelah itu tadi dia ingin melihat bagaimana sih proses cahayanya itu tadi, maka diasumsikannya seperti ini ya. Emas tadi itu kalau diperbesarkan berisi atom, maka dia akan seperti ini ya, misalnya berisi atom-atom semua. Ini umpamanya ya. Nah, ini ada cahaya sinar alfa tadi. Nah, ketika sinar alfa ditembakkan tadi, maka dia ada yang menembus. Kemudian ada juga yang membelok. Kemudian ada juga yang memantul. Seperti ini. Nah, jadi yang tembus kalau misalnya sesuatu yang kita, misalnya ya, kita bermain bola. Di sini sudah ada yang pernah bermain bola kaki? Ada, Bu. Ada ya. Nah, kalau kita bermain bola kaki, kita ingin menendang bola ke gawang. Misalnya nih, kita dapat tendangan penalti. Nah, kalau kita ingin menendang bola ke gawang, agar bolanya masuk, maka kita harus menendang di bagian yang Tepat. Kosong. ya benar, di bagian yang kosong. Nah, jadi kalau cahaya ini bisa tembus melewati emas ya, atau bisa gol, itu berarti dia melewati tempat yang Kosong tadi. ya benar. Jadi cahaya ini tadi melewati tempat yang kosong. Nah, banyak sekali ya, ada 98% tadi sinar yang diteruskan. Artinya banyak sekali nih ruangan yang kosong ya. Jadi kemudian ada juga cahaya yang dibelokkan dan ada juga cahaya yang dipantulkan, dia tidak bisa menembus. Nah, itu kenapa sih? Nah, misalnya kalian tadi bermain bola kaki, kalian menendang bola ke gawang. Nah, di depannya ada penjaga gawang yang disebut kiper ya. Setelah itu kalian menendang bola. Ketika kalian menendang bola, kalau bolanya ditangkis oleh penjaga gawang, maka bolanya akan Mantul. iya, mantul kan? Akan memantul. Berarti di sini artinya apa? Kalau ada sinar yang memantul, berarti dia mengenai sesuatu. Misalnya seperti ini ya. Ada bola kasti nih, kita lemparkan ke dinding. Bolanya akan, kalau bola kasti kita lempar ke dinding, bolanya akan Mantul. ya, kalau mantul artinya bola itu menabrak sesuatu kan? Ya. Dinding tadi. Seperti ini juga, dia mantul. Berarti dia menabrak sesuatu. Dia menabrak sesuatu. Ada yang ditabraknya di sini. Nah, terus kenapa sih dia berbelok? Kenapa dia kembali lagi ke tempatnya tadi? Karena cahaya sinar alfa itu bermuatan Positif. positif. Nah, ketika dia akan memantul, maka si positif ini bertemu dengan, dia tidak mau bersama. Jika tidak mau bersama, si positif pasti bertemu Negatif. Kalau misalnya positif bertemu negatif, dia nyatu ya.
dia akan bersatu ya, seperti perempuan dan laki-laki ya. Kalau perempuan dan laki-laki itu bersama, dia pasti akan bersatu. Nggak mungkin kalau laki-laki sama laki-laki dia mau nggak bersama-sama? Nggak mau. Nggak mau kan, sama seperti ini. Kalau positif dia nggak mau sama, kalau positif dia nggak mau sama Positif. Nah benar, ini positif dia nggak mau sama positif. Jadi dia akan memantul. Nah, kemudian ada sinar yang membelok. Nah, sinar membelok ini misalnya ya, kalian pakai motor. Sudah bisa semua pakai motor? Sudah. Sudah ya. Nah, misalnya kalian pakai motor di jalan yang lurus. Nah, kemudian tiba-tiba tuh ya, ada sesuatu nih yang kalian senggol. Itu bagaimana keadaan kalian? Oleng, Bu. Oleng. Jatuh. Nah, iya, oleng atau jatuh. Nah, sama seperti cahaya ini tadi, ketika dia menabrak sesuatu, maka dia akan oleng ya, atau dia akan membelok. Dia tidak lagi berada di jalan yang lurus, atau tidak lagi posisinya yang lurus. Nah, dia itu menabrak sesuatu. Di sini ya, sesuatu. Umpamanya begini. Jadi dia itu menabrak sesuatu. Nah, sesuatunya itu dia sama seperti yang cahaya memantul tadi, dia bermuatan positif. Karena dia bermuatan positif tadilah dia nggak mau, makanya dia langsung berbelok seperti itu ya. Nah ini jadi ada yang memantul, ada yang dibelokkan, dan ada yang lurus terus ya, yang menembus. Nah tadi kan ada 98% cahaya yang diteruskan, berarti semua cahaya itu hampir seluruhnya itu diteruskan. Cuma ada sedikit sekali yang dipantulkan dan dibelokkan. Artinya dari sini bahwa atom itu merupakan ruang hampa atau ruang kosong, seperti yang kalian bilang tadi ya. Atom itu merupakan ruang yang kosong. Lalu 98% itu peluang cahaya diteruskan tadi. Dia sudah diteruskan tadi. Berarti dia ruangan kosongnya sangat banyak. Kalau yang dipantulkan, yang dibelokkan itu tadi sedikit sekali, maka peluangnya, artinya peluangnya sedikit. Kalau peluangnya sedikit, artinya sesuatu yang ia tabrak itu berukuran besar atau kecil? Kecil ya. Kalau misalnya peluangnya itu kecil, berarti sesuatu yang ia tabrak tadi juga kecil. Nah, berarti di sini di tengah-tengah ada sesuatu yang sangat kecil bermuatan positif. Ini dianalogikan seperti lapangan bola dan ada titiknya batu di tengah-tengah ya. Jadi kecil sekali, batunya batu kecil. Bukan batu yang kecil sekali, batu yang sebesar ini ya, sekitar batu sebesar tangan kita itu ada di tengah-tengah. Jadi misalnya nih ya, kan atom tadi merupakan ruang kosong atau ruang hampa. Nah jadi misalnya kalian berdiri nih di ruangan kelas ini. Misalnya semua kursi-kursinya itu kita keluarkan, kita singkirkan. Terus kalian berdiri. Nah apa yang kalian rasakan? Apa kalian merasakan sesuatu? Apa yang kalian rasakan ketika kalian berdiri di ruangan yang kosong? Nggak ada, Bu. Kalian merasakan berat sesuatu? Tidak. Enggak, Bu. Tidak ada ya. Nah jika kalian megang batu, kalian merasakan berat tidak? Berat, Bu. Beratnya dari Batu. dari batu tersebut kan. Nah jadi kalau ada ruang kosong dan di tengah-tengahnya ada sesuatu, nah satunya kecil yang kita ibaratkan seperti lapangan bola dan batu tadi, maka hampir seluruh massa itu berpusat pada inti ya. Hampir seluruh massa itu akan berpusat pada inti atom. Nah jadi seperti ini ya, dia tadi menggambarkan bagaimana model dari atom. Kemudian atom tadi bersifat netral. Kalau netral, jika ada positif pasti ada negatif. Nah, berarti di sini sudah ada positif nih di tengah-tengah. Berarti dia ilmuwan ini tadi dia mengasumsikan kalau elektron itu letaknya seperti sistem tata surya. Kalian tahu sistem tata surya? Tahu ya. Bumi mengelilingi Matahari. Planet-planet lain juga ya mengelilingi matahari pada poros ya, pada porosnya atau pada orbitnya. Jadi juga seperti ini nanti. Dia menggambarkan kalau elektron itu mengelilingi inti seperti planet
matahari pada orbitnya masing-masing. Jadi di sini ada orbit-orbit untuk si elektron. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada elektron-elektronnya. Jarak antara elektron-elektronnya ini sama seperti jarak planet-planet ke matahari. Jadi jaraknya bagaimana? Apakah saling berdekatan atau berjauhan? Jauh. Jauh ya, sama seperti ini tadi. Elektron-elektronnya ini jaraknya berjauhan, ada orbitnya masing-masing. Nah, jadi menurut ilmuwan ini tadi bahwa model atom tidak sama seperti model atom Thomson yang seperti roti kismis. Namun dia hasil penelitiannya tadi seperti ini model atomnya, ya. Nah, penelitian ini tadi, percobaan ini tadi disebut dengan hamburan sinar alfa. Jadi, eksperimen yang dilakukan ini adalah namanya hamburan sinar alfa karena ia menembakkan sinar alfa kepada lempengan emas, ya. Jadi disebut hamburan sinar alfa. Makanya dia menemukan model atom yang seperti ini. Oke. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ada ruang kosongnya, Bu. Ya, setelah itu? Elektronnya berkeliling, Bu. Iya, elektronnya berkeliling. Setelah itu? Ada inti. Inti ya, intinya bermuatan Positif. positif. Jadi kita atur dulu ya. Oke, jadi atom itu merupakan Ruang kosong. ruang kosong dengan inti Yang Bermuatan bermuatan positif. yang bermuatan inti bermuatan positif. Setelah itu masanya tadi bagaimana? Kecil. Masanya terpusat pada Inti. Jadi sebagian besar massa terpusat pada inti. Nah, lalu apa lagi? Apa lagi bisa dilihat? Elektron Iya. tarik. Ya, benar. Elektron mengelilingi inti pada apa ini namanya? Rotasi poros Pada orbit. Ya, pada orbitnya. Nah, lalu jaraknya tadi bagaimana? Jauh. Jarak antar elektron, Saling berjauhan. ya, besar ya, saling berjauhan, jaraknya besar. Kemudian kalau atom bermuatan netral, maka jika ada yang positif maka ada yang Negatif. Kalau positifnya banyak, negatifnya juga Banyak. Kalau positifnya sedikit, negatifnya juga Sedikit. Artinya jumlah si positif sama dengan Negatif. negatif. Berarti jumlah elektron sama dengan jumlah muatan inti atom. Karena positifnya tadi ada di dalam inti. Nah, jadi teori atom inilah yang disebut dengan teori atom Rutherford. Nah, jadi inilah ya yang merupakan murid Thomson tadi. Dia ingin meneliti di mana sih si positifnya ini. Nah, maka dia melakukan suatu percobaan eksperimen disebut hamburan
sinar alfa. Setelah itu dia menemukanlah model atom seperti ini. Jadi turunlah teorinya seperti ini, ya. Jadi dari sini, dari apa yang Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Sudah paham semua? Paham. Insya Allah, Bu. Insya Allah paham ya, semuanya sudah paham. Nah jadi dari sini kita bisa tahu bahwa apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini sangat sempurna. Seperti atom yang ukuran sangat kecil sekali, itu ternyata ada bagian-bagian di dalamnya. Ada muatan-muatan positif dan muatan-muatan negatifnya juga. Jadi dari sana kita juga harus banyak-banyak bersyukur tentang apa yang Allah ciptakan di bumi ini sangat sempurna. Termasuk diri kita ya, itu sangat sempurna. Oke, dari sini kalian sudah paham semua. Jadi Ibu rasa cukup sekian ya materi kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, minggu depan itu kita mau membahas lagi nih. Kan tadi udah dari teori atom Dalton, kemudian atom Thomson. Nah, kemudian dari Thomson turun lagi teori Rutherford. Nah, apakah model atom hanya sebatas ini? Atau masih akan turun-turun lagi teori-teori berikutnya? Penasaran? Nah, jadi kalian baca-baca lagi ya buku untuk kita pelajari minggu depan. Oke, sekian anak-anak. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sehat-sehat ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.